Hadir, Pak. Ya. Adilia Yuda. Hadir, Pak. Ya. Arsyad. Hadir, Pak. Ya. Lenawati. Hadir, Pak. Ya. Lum'atu Nurul Ulum. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Reski. Hadir, Pak. Melsa. Hadir, Pak. Pelajaran kita mulai. Bapak akan pastikan dulu kondisi atau keadaan fisik atau tubuh kalian ya. Khawatirnya nanti ketika di tengah-tengah pembelajaran ada yang pingsan, jangan sampai ya. Semuanya sehat ya? Sehat. Gak ada yang lapar ya? Gak ada. Tetap semangat? Semangat. Bagus. Ya, salah satu tanda atau ciri-ciri siswa yang baik dan beriman kepada Allah adalah selalu semangat dalam belajar walaupun lapar misalnya. Itu ya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas bab pertama, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kenapa Bapak akan menyampaikan materi ini? Materi ini penting bagi kalian. Tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita kaji adalah bab 1 tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kecintaan kalian terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, membekali kalian tentang dalil-dalil atau dasar-dasar Al-Quran untuk menghadapi permasalahan hidup sehari-hari. Itu ya. Makanya harapan Bapak kalian bisa mengikuti dengan baik. Ya, jangan ada yang bercanda sendiri, jangan ada yang mengantuk. Senyum boleh, tapi jangan tertawa terbahak-bahak. Gitu ya. Sebelum Bapak menyampaikan materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Sejauh mana pengetahuan kalian terhadap Al-Quran? Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu berasal dari bahasa apa? Yang mau jawab siapa? Acungkan jari. Bahasa Arab. Ya. Bahasa. Iya, bagus. Lanjut. Kemudian Al-Quran itu berasal dari kata apa? Yang bisa jawab? Qur'an. Ya, bagus. Betul. Qur'an artinya apa? Ya Pak. Ya. Artinya membaca. Iya, membaca. Bagus ya. Terus ada yang lain? Mungkin ada yang tahu tentang pengertian Al-Quran secara bahasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau jawab? Ayo, jangan ragu. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Ayo, jangan ragu. Langsung aja. Yuk, bahasa sekian. Mau jawab? Ayo. Nggak ada yang mau jawab? Ya, nanti Bapak jelaskan kalau nggak ada. Kalau pengertian Al-Quran secara istilah, ada yang mau jawab? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu. Ya, udah, nanti saya jelaskan ya. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi. Bernyanyi, tapi menyanyikan materi pelajaran bab 1 tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Siap ya? Ya. Jadi bernyanyi sambil belajar atau belajar sambil bernyanyi. Ya. Nanti saya nyanyikan, kamu mendengarkan. Ya. Kemudian nanti yang bisa mengikuti secara bahasa Al-Quran aslu qara'a
Qur'anan Qur'anan kata Qur'anan alifnya dibuang lalu di awalnya ditambah alif lam jadilah Al-Qur'an artinya bacaan Allah. Al-Quran itu kalamullah berikan pada Rasulullah lafaz tajwid dan maknanya Jibril yang mengajarinya sebagai pedoman hidup umatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ada kata Quran surat Al-Qiyamah 17 dan 18 lafaz Quran itu contohnya lafaz Quran itu contohnya. Al-Quran itu ada nama lainnya Alkitab artinya Al-Quran Al-Furqan artinya pembeda antara yang salah dan benar
masih ada nama lainnya sesuai isi dan manfaatnya. Juz Al-Quran 30 jumlahnya, terus tempat belas suratnya. Al-Quran 6.660 jumlahnya, 1.024.000 hurufnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma billahi sholatan daimatan biqawmi mulkillahi sholatan daimatan biqawmi mulkillahi. 17 bulan Ramadan, juz Al-Quran itu diturunkan Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, lalu ke Nabi kita secara bertahap, ayat demi ayat Nabi kita menerima Quran. Al-Quran 3 tahun lamanya, banyak manfaatnya untuk Nabi dan umatnya, untuk Nabi dan umatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma billahi sholatan daimatan biqawmi mulkillahi sholatan daimatan biqawmi mulkillahi. Pertama, kuatkan hati Nabi kita, semua hati umatnya. Kedua, mudah dihafalkan. Dan ketiga, mudah dipahaminya. Dan ketiga, mudah dipahaminya. Yang keempat, umat Nabi kita senang dan giat ibadah, kejadian ayat diturunkan, menjelaskan, memberi jalan kedua, dan mengalahkan orang yang ingkar dalam Al-Quran. Al-Hijr ayat 9.
saja tak bisa menandinginya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin ala dan maknanya mereka hafal semua dan mudawamah istilah Nabi kita di zaman Nabi, sahabat dan istrinya Nabi mulai menulis wahyu ilahi kisah-kisah di pelepah kurma kebatuan dan sebagainya untuk menjaga keaslian Quran. Manfaat Al-Quran jadi dasar pertama Islam, agama kita, petunjuk ke jalan yang benar, nikmat orang beriman, pendidikan moral bagi semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi lillahi salatan kalimatan bidawami mulkilahi salatan kalimatan bidawami mulkilahi. Hidup tadi bentuknya syairan atau nyanyian ya. Ya, ada yang bisa dipahami ya? Ada yang bisa dipahami? Bisa. Ada yang belum paham? Silakan ajukan jari kemudian bertanya. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Menjadi petunjuk ke jalan yang benar. Ya, maksudnya apa? Oh, ya. Menjadi petunjuk ke jalan yang benar maksudnya apa Pak? Salah satu manfaat atau fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai dasar pertama dalam urusan. Kita sudah paham ya. Yang kedua sebagai petunjuk ke jalan yang benar, artinya ketika kita mau mempelajari isi atau ajaran-ajaran Al-Quran, maka kita nanti akan tahu ini loh jalan yang benar, ini jalan yang salah. Contoh, kamu misalkan suatu hari misalkan ya, suatu hari kamu ada yang menyuruh mencuri mangga tetangga. Mencuri itu menurut kalian benar atau salah? Kalau mencuri berdosa apa enggak? Berdosa. Tahu mencuri itu berdosa, dilarang dalam agama. Itu tahunya dari ajaran Al-Quran dan hadis ya.
yang dijelaskan oleh para guru-guru kalimat. Nah, sehingga Al-Quran mempunyai manfaat, itu menunjukkan jalan yang benar. Ini loh yang benar. Yang benar, kamu jangan mengikuti perintah orang tadi ya untuk mencuri mangga, karena perintah yang tidak benar. Itu ya, tentunya dengan bahasa yang santun, dengan penolakan yang baik, begitu ya. Paham ya, Pak? Paham ya? Yang lain paham ya? Lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, saya simpulkan sebelum penutup, intinya bahwa yang pertama, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari kata qoro'a. Qoro'a artinya membaca. Kalau secara bahasa, Al-Quran itu artinya bacaan. Kalau secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Mulai dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, terus ke langit dunia sejumlah 30 juz lengkap. Dari langit turunnya ke bumi itu tidak lengkap 30 juz, tapi bertahap. Ayat demi ayat. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 1 sampai 5. Hafal ya? Kemudian nama lain dari Al-Quran tadi, ada yang masih ingat? Apa nama lain dari Al-Quran? Nama dari Al-Quran Al-Kitab, ya. Al-Furqan artinya pembeda ya antara yang benar dan salah. Terus apa lagi? At-Tanzil diturunkan dan lain-lain ya. Al-Zikr ya, peringatan. Kemudian juz Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, suratnya ada 115, ayatnya ada 6.660 ayat. Ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang menyatakan 6.666. Intinya sama, hanya cara menghitungnya saja yang berbeda. Kalau hurufnya ada 1.024.000 huruf itu ya. Manfaat Al-Quran sebagai dasar hukum Islam pertama tadi ya, sebagai petunjuk ke jalan yang benar, menetapkan hukum. Sampai sini cukup ya? Ya. Paham semua ya? Itu mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kalian semakin bertambah cinta kepada Al-Quran. Buktinya apa? Mau membaca Al-Quran itu bukti cinta. Mau mempelajari ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, termasuk mau sekolah ya, mau belajar di MBA misalnya, TPI, di MTS Al-Islamiyah, Denawali, itu termasuk bukti cinta kepada Al-Quran gitu ya. Kalau di rumah kalian membantu pekerjaan orang tua yang perempuan atau yang laki-laki sama mencuci baju milik adiknya, itu bukti cinta kepada Al-Quran. Nyapu di halaman rumah, belakang rumah, samping kanan, samping kiri, atau mungkin di kamar, itu bukti cinta kepada Al-Quran. Dan habis ya, cukup sekian. Barangkali dari awal ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Selalu semangat. Dan kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.